Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran arek-arek Surabaya dilatar belakangi perebutan atau pelucutan senjata milik Jepang dan kedatangan pasukan sekutu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang belum lama dikumandangkan. Sejarah yang ditulis ini menurut atau bersumber dari karya Dr. Andes Sartiman AM MPD. Terhitung sejak tanggal 2 September 1945 terjadi usaha perebutan kekuasaan dan persenjataan dari tangan Jepang. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Kedatangan pasukan Inggris ke Surabaya didukung oleh Abney. Pada awalnya kedatangan pasukan Inggris hanya bertujuan melucuti senjata dari Jepang saja. Namun kedatangan Allied Force for Netherlands East Indies yang merupakan tentara Belanda ditolak oleh masyarakat Surabaya. Pada akhirnya kedua belah pihak berunding. Pada perundingan tersebut menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak akan ada angkatan Belanda. 2. Kedua belah pihak setuju akan menjaga ketentraman dan keamanan. 3. Kontak biro akan dibuat untuk menjamin kerjasama berjalan baik. 4. Inggris hanya datang untuk melucuti tentara Jepang. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka pemerintah Indonesia mempersilahkan tentara Inggris masuki kota Surabaya. Namun pada keesokan harinya, pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, satu peleton pasukan Inggris di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan di penjara Kalisosok. Hal tersebut dilakukan untuk membebaskan Kolonel Hurrier, yaitu kolonel angkatan laut Belanda beserta kawan-kawannya. Setelah membebaskan para tahanan Belanda, Kapten Shaw menduduki pelabuhan Tanjung Perak, kantor pos, banking bank internasional, dan beberapa objek vital lainnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1945 siang, pesawat terbang Inggris menyebarkan kertas lewat pesawat, dan kertas tulisan tersebut berisi ultimatum, dan ultimatum tersebut memerintahkan bahwa rakyat Surabaya harus menyerahkan semua senjata yang dirampas dari Jepang. Suasana pun semakin panas ketika Malabi tidak mengakui ultimatum yang dilakukan lewat pesawat terbang. Kejadian inilah yang membuat masyarakat menjadi marah dan selanjutnya menyerang pos-pos penjagaan tentara sekutu. Nah, pada hari itu pula lah kontak senjata yang pertama antara tentara sekutu dengan masyarakat Surabaya, dan kejadian tersebut terjadi melebar kemana-mana dan terjadi di berbagai wilayah. Pada tanggal 30 Oktober 1945, rakyat Surabaya atau Indonesia berhasil merebut objek-objek vital dan menahan Malabi sebagai tawanan. Melihat kenyataan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Surabaya tersebut, di atas akhirnya pasukan sekutu menghubungi Bung Karno. Pada tanggal 30 Oktober 1945 malam, Soekarno dan Hatta dan Amir Saifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan. Setelah menandatangani surat kesepakatan, mereka pun kembali ke Jakarta. Kemudian ada beberapa mobil yang menuju gedung Internasio, dan mobil tersebut ditumpangi oleh Sudirman dan Malabi. Ketika mobil yang ditumpangi Malabi berada di sebelah utara Jembatan Merah ke arah gedung Internatio, mobil yang ditumpangi Malabi meledak
dan ledakan itu terjadi sekitar pukul 20.30 dan ledakan tersebut pula yang menewaskan Jenderal Malabi. Letnan Jenderal Sir Philip menuduh bahwa Malabi dibunuh oleh penduduk kota Surabaya. Oleh karena itulah maka Jenderal Sir Philip mendatangkan pasukan di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.C. Mansek. Selanjutnya Jenderal Mansek mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 dan ultimatum tersebut menyatakan bahwa seluruh masyarakat Surabaya agar menyerahkan seluruh senjata yang ada paling lambat jam 6. Kalau tidak, Inggris akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Akan tetapi, ultimatum yang diberikan Inggris tidak digubris oleh orang-orang Surabaya karena mereka yakin dan percaya bahwa ultimatum tersebut hanya sebagai dalih ingin menguasai Surabaya kembali, dan benar saja. Oleh karena itulah para pemuda dan pemudi Surabaya atau yang dikenal dengan arek-arek Surabaya mempersiapkan diri untuk mengambil serangan tentara Inggris, menyambut serangan tentara Inggris. Pada hari itu, orang tua, muda, laki-laki atau wanita semua mempersiapkan diri untuk berperang. Mereka menggunakan senjata yang ada seperti bambu runcing, balok, keris, linggis, dan senjata-senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Pertempuran dimulai pada tanggal 10 November 1945. Semangat pemuda Surabaya didorong oleh orasi yang dilakukan oleh Bung Tomo. Orasi Bung Tomo mampu membangkitkan semangat muda-mudi Surabaya. Bung Tomo berorasi dalam suara radio pemberontakan. Orasi Bung Tomo berhasil membakar semangat patriotisme arek-arek Surabaya. Pada akhirnya pertempuran terjadi di seluruh wilayah Surabaya. Arek-arek Surabaya mampu memberikan perlawanan yang sengit, padahal rakyat Surabaya sangat ketinggalan jauh dengan peralatan perang yang mereka miliki. Dengan semangat juang yang tinggi, penduduk Surabaya mampu melawan tentara Inggris. Dikutip dari buku sejarah karangan Tugiono, diketahui bahwa Mayor Jenderal Mansek meminta tambahan bantuan 8 kapal terbang Thunderbolt, 4 Mosquito, 21 tank Sherman, dan bantuan tersebut khusus untuk menghadapi penduduk Surabaya. Pasukan Inggris dengan peralatan yang canggih terus mengepung tempat pusat-pusat dan sektor pemuda Surabaya. Meskipun demikian, para pemuda dan arek-arek Surabaya masih gigih mempertahankannya. Akhirnya pada tanggal 28 November 1945, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Pada pertempuran yang terakhir di Gunung Sari, Surabaya, dalam pertempuran di Surabaya diperkirakan memakan korban 15-16 ribu jiwa dari kedua belah pihak. Dan di hari terakhir ketika tentara Inggris akan meninggalkan kota Surabaya, mereka harus menyingkirkan dahulu mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan, karena jalan-jalan Surabaya dipenuhi oleh mayat-mayat para pejuang kota Surabaya. Dengan demikian, pada tanggal dimulainya perang, yaitu pada tanggal 10 November, ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Demikianlah sejarah ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan arwah para pahlawan dapat diterima di sisi Allah. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.